Sekali lagi terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kecakapan, kebolehan, dan jasa-jasa kami, melainkan hanya anugerah-Mu. Engkau memilih kami dan memungkinkan kami datang dengan leluasa ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hendak menggunakan waktu teduh berikut untuk merenungkan firman Tuhan. Berilah kami pencerahan, Roh Kudus bimbinglah kami ke dalam kebenaran, sebab tanpa Engkau kami tidak mungkin mengerti firman-Mu. Berkati adik-adik yang akan masuk ke dalam kelas bersama dengan pengasuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mengucap syukur ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita membaca beberapa bagian Alkitab, karena ada paling sedikit 3 bagian. Saya sudah minta untuk diproyeksikan di PowerPoint. Tolong ya, mari kita bersama-sama membaca pertama-tama Ulangan 30 ayat 19 dan yang ke-20. Kemudian beberapa ayat berikut nanti akan kita ikuti di PowerPoint, saudara-saudara. Ulangan 30 ayat 19 dan 20 saya bacakan untuk kita sekalian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau, baik keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Pengkhotbah 12 ayat 12 sampai dengan 14. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Terakhir untuk kesempatan ini Matius pasal 7 ayat 13-14. Marilah kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, terlebih lagi yang mengerti dan yang melaksanakannya. Saudara, pada sore hari ini saya hendak bersama-sama memikirkan sebuah tema tentang bagaimana kita dapat memahami Allah dan kehendaknya kepada kita. Ada banyak pengajaran, bukan cuma aliran, tetapi setiap hari Minggu, baik di sini maupun di mana, kalau saudara setia berbakti, saudara mendengar pemberitaan firman Tuhan, setiap bicara menyampaikan pencerahan yang dia tangkap, penghayatannya atas tafsiran yang dia
pahami. Kita membaca buku-buku, kita mendengar radio, kita menyaksikan kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, bukan cuma urusan ibadah, tetapi dalam praktek hidup, bagaimanakah sebenarnya kita harus menjadi? Sudah dengar begitu banyak, tetapi bagaimana sebetulnya kita harus hidup? Kadang-kadang kalau kita jujur, kita melihat orang-orang Kristen, termasuk saya, saudara-saudara di mana-mana, kita merasa kok sepertinya sesuai dengan firman Tuhan gitu. Padahal dia sudah mendengar. Kalau ditanya mengerti, dia bilang, iya saya mengerti. Ada orang yang giat di dalam pelayanan. Dia rajin bergereja. Tetapi di rumah tangga, dia tidak menjadi kesaksian yang baik. Sampai ada anak-anaknya yang berkata, aku nggak mau ke gereja lagi lah. Atau dia malah menjadi sulit untuk percaya Tuhan Yesus. Sebab dia bilang, mama atau papa begitu giat di dalam bergereja, tapi kenapa kelakuannya seperti begitu? Kalau ngomongnya pintar, kalau Bible study nomor 1 yang paling jauh, tetapi bagaimana dalam kehidupannya banyak mengecewakan. Saudara-saudara, ada begitu banyak pengajaran. Apa intinya? Itu yang hendak saya sampaikan pada sore hari ini, untuk menjadi bimbingan bagi saya maupun saudara sendiri. Ketika kita hidup secara praktis, kita bisa menerapkan kebenaran-kebenaran yang sudah kita mengerti, atau kita dapat mengkaji diri sendiri. Aku ini di posisi yang mana? Bukan mengurus orang lain. Waduh, sayang dia gak datang, mesti dia dengar khotbah ini. Ini cocok buat dia. No, saudara. Setiap firman Tuhan harus kita pakai menjadi cermin untuk melihat diri kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 dikatakan firman Tuhan digunakan untuk mengajarkan segala kebenaran, memberitahukan yang salah, memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan dimaksudkan adalah untuk kita sendiri. Tetapi kita bisa kecewa dengan berbagai kenyataan dalam kehidupan beragama. Mengapa, saudara? Lama saya memikirkan bagaimana membawa kita memahami kebenaran yang hendak kita renungkan ini. Barangkali saudara pernah mendengar kisah mengenai 2 orang desa yang pergi ke kota membawa seekor keledai. Keledai yang sudah relatif tua, nggak terlalu kuat lagi, sudah nggak terlalu bisa dipakai. Dia mau jual di pasar, di kota. Dia pergi, dia tuntun keledai itu keluar dari kampungnya. Ketika dia masuk ke desa sebelah, ada orang yang berkomentar kepadanya, dasar bodoh. Ditanya, mau kemana kalian? Ke pasar. Mengapa itu keledai kamu tuntun? Kan kamu bisa tunggangi. Oke? Lalu mereka dengar nasihat tersebut. Si ayah naik ke atas keledainya. Si anak yang menuntun keledai tersebut. Sampai di pinggir kampung, ada lagi yang berceloteh. Dasar orang tua tidak punya belas kasihan. Mau kemana kalian? Ke pasar. Masih jauh tuh pasar. Mau kemana? Kenapa kamu yang menunggang keledai? Mengapa tidak anakmu? Dia kan masih kecil. Kesian. Kamu kan lebih kuat. Oke? Masa anakmu yang menunggang keledai? Maka turunlah si tua ini dan memberikan punggung keledai itu untuk anaknya. Dia menuntun keledai. Sampai ke desa lain, ada lagi yang tanya, kemana kalian? Ke pasar. Wah, masih jauh. Loh, kenapa kok yang muda yang naik keledai? Kesian dong papamu. Ya, gak pantas kamu itu. Bingunglah mereka. Akhirnya berunding, ini salah, itu salah. Kita naik dua-duanya aja di atas keledai.
Keledai itu sudah tua, bukan saudara, kakinya pun sudah gemetar, gontai. Maka ketika menyeberangi sebuah titian, jatuhlah tuh keledai ke dalam sungai, tentu bersama dengan dua penunggangnya. Sungai yang sedang deras arusnya, maka mereka pun tentu kelabakan, berteriak-teriak minta tolong, apalagi mempertahankan keledainya supaya tidak hanyut. Sebab itulah modal mereka yang hendak mereka jual ke pasar. Lalu orang-orang yang ada di sekitar itu semuanya lihat, kenapa kamu nyemplung? Ya, ayo air lagi deras gitu. Ini kan ada jembatan, kenapa